Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang teori Piaget dan teori Bandura. Adapun anggota dari kelompok 5 yang pertama yaitu Rika Lestari, yang kedua Sarha Azizi Siregar, yang ketiga ada Eka Robana, yang keempat ada Anissa Eka Fitri, yang kelima ada Sri Wahyuni, yang keenam ada Sri Anggi Rezeki. Oke, ayo kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Berikut pokok bahasan dari materi kami, yakni teori Piaget. Yang pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang tokoh, kemudian teori perkembangan kognitif Piaget, dilanjutkan dengan faktor mempengaruhi kognitif, kemudian konsep utama teori kognitif Piaget, tahap perkembangan kognitif Piaget, dan terakhir kami akan membahas mengenai implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Baik, sebelumnya kami akan membahas mengenai siapakah Jean Piaget. Nah, Jean Piaget adalah seorang ahli psikologi bangsa Swiss. Beliau telah dilahirkan di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. Beliau meninggal dunia pada 17 September 1980 di Zeneva. Namun, ia sudah berkontribusi besar terhadap pemahaman mengenai perkembangan kognitif anak. Piaget sangat memperhatikan bahwa anak-anak di usia tertentu cenderung memberikan jenis jawaban salah yang sama. Dari pengamatan dan juga wawancara lanjutan dengan anak-anak mengenai kesalahan tersebut, ia mengembangkan sebuah teori yang diberi nama teori Piaget, yakni tentang bagaimana proses kognitif anak berkembang. Teori perkembangan kognitif yang telah diutarakan oleh beliau telah membolehkan pembaharuan pendidikan yang dapat dijalankan di kebanyakan negara. Beliau telah menyelidiki secara mendalam tentang perkembangan proses kognitif anak-anak. Beliau berpendapat bahwa perkembangan kanak-kanak berlaku melalui dua proses penting, yaitu proses asimilasi dan proses akomodasi, di mana kedua proses tersebut akan dibahas pada konsep utama teori Piaget. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif Piaget. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Menurut Jean Piaget, proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh, bermula selepas lahir sehingga kita mencapai kematangan. Setiap individu akan senantiasa mencoba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Menurut Jean Piaget, dalam proses belajar akan terjadi apabila adanya interaksi antara individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya, sehingga adanya interaksi-interaksi tersebut dapat mempengaruhi dan memiliki peran penting dalam mengembangkan sudut pandang individu mengenai apa yang dia konsumsi. Jean Piaget juga mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar anak. Karena bagi Piaget, proses mental jauh lebih kompleks daripada proses mengerti. Sebab semakin bertambahnya usia seseorang, maka
semakin kompleks pula susunan sel sarafnya dan semakin meningkat kemampuan kognitifnya. Adapun faktor mempengaruhi kognitif, yang pertama, pengalaman fisik. Anak harus mempunyai pengalaman dengan benda-benda dan stimulus-stimulus dalam lingkungan tempat ia beraksi terhadap benda-benda tersebut. Yang kedua, keseimbangan. Salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk mengadaptasi dengan situasi-situasi yang baru dialami. Yang ketiga, kematangan atau pendewasaan, pengembangan dari susunan syaraf. Yang keempat, interaksi sosial, pertukaran ide antara individu dengan individu. Konsep utama teori kognitif Piaget. 1. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan ini secara intelektual. Kedua, asimilasi adalah bagian dari proses kognitif. Dengan proses itu, individu secara kognitif mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan itu. 3. Akomodasi dapat diartikan sebagai penciptaan skemata baru atau pengubahan skemata lama. Keempat, equilibrium adalah mekanisme untuk menjelaskan bagaimana anak-anak bergeser dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir selanjutnya. Tahap perkembangan kognitif Piaget. Ada sensori motorik mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Perkembangan mental ditandai oleh kemajuan yang pesat dalam kemampuan bayi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Ada praoperasional mulai dari usia 2-7 tahun yang terbagi ke dalam 6 periode. Periode yang pertama refleks mulai dari 0-1 bulan. Periode kedua kebiasaan mulai dari 1-4 bulan. Periode ketiga reproduksi mulai dari 4-8 bulan. Periode keempat koordinasi skemata mulai dari 8-12 bulan. Periode kelima eksperimen mulai dari 12-18 bulan. Periode keenam representasi mulai dari 18-24 bulan. Ada juga operasi konkret mulai dari usia 7-11 tahun. Proses-proses penting selama tahapan ini yaitu ada pengurutan, klasifikasi, decentering, dan reversibility. Dan yang terakhir ada operasi formal, mulai dari 11 tahun atau 12 tahun. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan menalar secara logis. Selanjutnya, implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Teori kognitif dan teori pengetahuan Piaget banyak sekali mempengaruhi bidang pendidikan, terlebih pendidikan kognitif. Tahap-tahap pemikiran Piaget sudah cukup lama mempengaruhi bagaimana para pendidik menyusun kurikulum, memilih metode pengajaran, dan juga memilih bahan ajar terutama di sekolah-sekolah. Teori Bandura. Adapun yang akan kita bahas pada teori ini ada latar belakang tokoh, teori pembelajaran sosial, pembelajaran secara observasi dalam teori Bandura, teori peniruan atau modeling, faktor seseorang melakukan modeling, dan penerapan teori kognitif sosial. Albert Bandura dilahirkan di Mundare Northam, Alberta, Kanada, pada 4 Desember 1925. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil dan juga mendapat pendidikan di sana. Pada tahun 1949, beliau mendapat pendidikan di University of British Columbia dengan jurusan psikologi. Ia memperoleh gelar master di dalam bidangnya pada tahun 1951 dan setahun kemudian ia juga meraih gelar doktor.
Dalam teori belajar Bandura, terdapat teori pembelajaran sosial. Yang pertama, pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura telah memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh persekitaran melalui peneguhan, atau biasa disebut dengan reinforcement, dan pembelajaran peniruan, atau yang biasa disebut dengan observational learning, dan cara berpikir yang kita miliki terhadap sesuatu maklumat dan juga sebaliknya, yaitu bagaimana tingkah laku kita mempengaruhi sekitar dan menghasilkan peneguhan, reinforcement, dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain, atau biasa disebut dengan observational opportunity. Pada pembelajaran secara observasi dalam teori Bandura, yang pertama, Bandura tahun 1986-2003 yakin bahwa pembelajaran dengan mengamati jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan mengalami langsung. Dengan mengamati orang lain, manusia mempelajari respon mana yang diikuti hukuman atau yang mana yang tidak mendapat penguatan. Kemudian yang kedua, anak-anak mengamati karakter di televisi contohnya, dan mengulangi lagi apa yang didengar atau dilihat. Jadi, mereka tidak perlu melakukan sendiri beragam perilaku secara acak dan berharap mengetahui mana yang akan dihargai. Teori peniruan atau modeling. Modeling meliputi proses kognitif dan bukan sekedar melakukan imitasi. Modeling lebih dari sekedar mencocokkan perilaku orang lain, melainkan mempresentasikan secara simbosis suatu informasi dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Faktor seseorang melakukan modeling. 1. Karakteristik model sangat penting. Manusia lebih mungkin mengikuti seseorang dengan status tinggi, yang kompeten, dan yang memiliki kekuatan. 2. Karakteristik dari melakukan observasi. Orang-orang yang tidak memiliki status, kemampuan, atau kekuatan lebih mungkin untuk melakukan modeling, anak-anak, dan amatir. 3. Konsekuensi dari perilaku yang ditiru. Contoh, melihat orang lain mendapatkan sentruman yang kuat dari memegang kabel listrik telah mengajarkan suatu pelajaran berharga. Penerapan teori kognitif sosial. Tujuan utama teori kognisi sosial adalah regulasi diri. Bandura 1986. Untuk mencapai tujuan ini, diperkenalkan strategi-strategi dirancang untuk memunculkan perubahan perilaku yang spesifik, menganalisasi perubahan tersebut dalam kondisi yang berbeda, dan mempertahankan perubahan tersebut dengan menghindari kemungkinan untuk kembali melakukan kegiatan yang sama. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai teori Jean Piaget dan teori Bandura. Terima kasih sudah menonton video kami hingga selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.